banyak. Harus belajar kalian. Siapa-siapa aja sih yang jual skincare overclaim hanya untuk mendapatkan keuntungan banyak gitu kan, harusnya berterima kasih tuh sama orang-orang yang sudah membongkar kedok-kedok mafia-mafia skincare. Sudah punten lah. Terima kasih. Nanti tolong ambilin saya air minum lagi ya. Nah, kalau owner-owner skincare yang melawan, tidak mau berbenah, itu karena mereka tidak mau mengakui produk yang mereka jual itu adalah produk yang berbahaya, dan mereka tidak mau keuntungannya dapatnya jadi sedikit atau tidak dapat untung sama sekali, akhirnya merugi. Kalau skincare dari owner-owner skincare nakal ini produknya tidak berbahaya, kenapa nyari saya untuk menutup mulut saya? Ayo. Tidak ada judul pemerasan, yang ada mulut saya disuap untuk diam. Kalau emang skincare yang nggak bermasalah, ngapain nyari Nikita Mirzani? Ingat ya, yang nyari itu mereka, bukan saya. Kalau bedain, kalian juga harus pinter jadi buzzer atau jadi netizen, penikmat sosial media. Kalian harus pinter. Yang namanya meres itu saya yang cari mereka, bukan mereka yang cari saya memohon-mohon untuk ketemu. Ada kata memohon-memohon ya, dengerin. Jangan kalian menjadi penikmat sosial media itu juga harus pintar. Gak bisa kalian cuman gara-gara naik berita ini kalian ikut-ikutan, nggak bisa. Di mana-mana yang namanya meres itu saya yang cari, bukan saya yang dicari. Ya. Saya yang dicari, berarti kan gue sepowerful itu. Kalian mau mengakui atau tidak mengakui, kalau sampai gue dicari untuk ditutup mulutnya, berarti gue sepowerful itu di sosial media. Harus diakui. Karena memang gue yang dicari. Coba tanya sama geng sebelah sana yang melaporkan gue. Siapa yang nyari Nikita Mirzani? Sok tanya. Kalau emang skincare lu nggak berbahaya, skincare kalian yang tidak berbahaya, ngapain kalian pusing-pusing nyari Nikita Mirzani sih? Disuruh untuk tidak membongkar, santai aja bro. Banyak kok skincare yang gue juga review, produknya jelek tapi mereka berbenah. Banyak. Gue udah biasa guys dibully sama kalian. Gue udah biasa. Karena gue hidup di dunia entertainment itu bukan setahun 2 tahun. Udah mau 19 tahun nih. Tapi yang 3 tahunnya gak dihitung, karena itu adalah perjalanan menjadi seorang Nikita Mirzani. Anggaplah 16 tahun sekarang. Udah biasa guys. Gitu. Kalau ada yang nanya, emang Nikita Mirzani artis apa? Coba buka Wikipedia. Di situ banyak tuh. Nikita filmnya apa aja, sinetronnya apa aja, programnya apa aja. Kalau benci itu boleh. Tidak ada yang melarang orang untuk membenci seseorang yang tidak kalian kenal. Tapi bencinya ada kadarnya. Kalau benci membabi buta pun sayang sama energi yang ada di diri kalian. Gitu. Hari ini saya bakal ke Polres Jaksel agak sore.
Terus saya mau kasih pengumuman bahwasannya per tanggal 11 Februari 2025 Rasman, si kodok Zuma yang bopengnya semua badan, semua muka, sudah bukan lagi seorang pengacara atau avokat atau avocado. Ya, dia sudah bukan pengacara lagi. Jadi saya mau lihat nanti ketika di Jaksel apakah dia tetap menjadi seorang pengacara, padahal sumpah janji pengacaranya sudah dicabut per tanggal 11 Februari 2025. Kalian bisa lihat di IG saya, sudah saya posting, itu adalah data surat sumpah Rasman Nasution yang sudah dicabut. Jadi dia bukan seorang pengacara dan dia juga tidak boleh masuk lagi ke pengadilan sebagai pengacara karena sumpah pengacaranya sudah dicabut. Berarti Rasman menjadi kodok Zuma lagi, tidak punya gelar sama sekali. Berarti nanti si Kang Semir lawyernya siapa nih? Firdaus sama sudah dicabut juga. Dia dan Firdaus sama sudah dicabut. Tolong pilihin Neng. Tolong pilihin saya baju dong. Panggilin itu. Neng. Neng. Ih, kalian ini suka nggak mudeng ya. Jadi preskon, Ami jadi preskon. Preskon itu akan ada setelah Kang Semir dipanggil pihak kepolisian Polres Jaksel. Ami, buka mie Ami dong cabangnya. Sedang dicari tempatnya guys. Buka cabang mie Ami itu nggak gampang. Gue tuh harus cari tempat yang strategis di mana-mana. Kalau nggak strategis nanti malah repot. Cepet banget ya nih komennya. Cabang Miami belum bisa buka di luar daerah Jakarta dulu guys, karena terbentur oleh bahan-bahan baku. Karena bahan-bahan baku Miami itu semuanya fresh. Jadi hari itu dibuat, hari itu harus habis, hari itu dibuat, hari itu harus habis gitu. Jadi semuanya fresh. Karena kita belum kerjasama sama kargo untuk pengiriman ke luar kota, belum ada yang bisa cepet pengirimannya. Kalau kayak kita mau ngirim bakso gitu kan ke luar kota tuh, kalau nggak cepet nanti takutnya baksonya nanti jadi asem, jadi nggak bagus lagi teksturnya gitu-gitu guys. Jadi tunggu ya, kalau untuk luar kota Miami belum bisa buka cabang di sana. Jadi masih di seputaran Jakarta, Bandung yang deket itu. Karena kan ada Wus cuman 25 menit, jadi gampang untuk pengiriman. Saya nggak pakai filter. Mungkin dari sekian banyak orang yang menggunakan aplikasi TikTok, walaupun filter sah-sah aja dipakai, mungkin saya salah satunya yang tidak mau menggunakan filter. Karena saya begitu bangga dengan kulit muka saya yang bagus dan terawat dan sehat.
Daster kesayangan, betul. Ini adalah daster peninggalan almarhum ibu saya. Semasa dia kemo, semasa dia hidup, dia selalu pakai daster ini. Ada satu lagi kalau kalian tahu. Jadi ini udah berapa tahun ya? Dari Laura umur 2 tahun. Sekarang dia hampir 18 tahun. Berarti udah 16 tahun ini. Yang robek cuman bagian ininya. Tapi nggak dibenerin, biar aja. Guys, ini cepet banget ininya. Apa? Komennya hilang-hilangan cepet banget. Kalian harus follow akun ini karena gue akan sering live di akun ini sekarang. Jadi kalian harus sering-sering. Neng, Luisa, pada kemana ya? Neng. Ih. Telepon aja Ami, gak usah teriak-teriak. Handphonenya dipakai buat live. Kayak mana? Ntar. Aduh, cepet banget ini. Gak bisa baca komen, cepet banget. Parah. Loli mana? Loli masih di yayasan. Nanti saya akan ke Polres. Karena penantian setelah 7 bulan. Saya tuh kalau dibully tentang hal yang lain gak ada masalah. Tapi kalau saya dibully tentang anak, itu saya agak susah terima. Karena apa? Karena guys, tidak gampang untuk membesarkan seorang anak tanpa kedua orang tua, tanpa seorang suami. Itu gak gampang. Kan semenjak kasus Laura mencuat ini kan banyak sekali tuh pakar-pakar psikolog lah yang bilang beginilah, netizen lah yang coba untuk mengcompare merendahkan saya dengan komen-komennya. Itu sedih. Pokoknya saya kalau dibully tentang bagaimana parenting, mengurus anak, itu saya sedih. Anak tanpa bantuan atau biaya dari siapapun. Masih bagus gua nggak bundir. Ya kan?
Tapi kan penikmat sosial media ini kan kadang-kadang suka keterlaluan kalau mengomentari. Gua mah dibully soal apa mah terserah aja guys. Gua mah udah kebal. Tapi kalau udah menyangkut anak, pengen ngasih tahu gitu ke kalian bahwa perjuangan gue untuk membesarkan ketiga orang anak itu sulit guys. Tapi kan kalau untuk pembenci, apa yang kita omongin kan selalu salah. Padahal orang tua maunya yang terbaik. Tapi kan kalian tahu sendiri kan, banyak banget nih yang dulu sebelum-sebelumnya tiba-tiba jadi pakar parenting lah, pakar inilah, pakar itulah, ya kan. Nah sekarang tuh gue udah happy. Kenapa? Karena akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan waktu yang akan menjawabnya. Nah inilah waktunya. Sampai ada yang bilang, ya lu juga ibunya, ngapain lu buka-buka aib anak lu. Guys, kalau saya tidak membicarakan apa yang terjadi, bagaimana saya bisa melaporkan ke kepolisian yang terjadi itu apa? Kan yang saya laporkan kan abortus. Ya otomatis saya harus ngomong. Ya kan laporan yang saya laporkan. Tapi kan kalian nggak paham. Kalian kan cuma pahamnya orang tua ngebuka aib anaknya. Kan itu aja yang kalian omongin kan. Nah, terus kalau saya nggak bilang apa yang saya laporkan, kayak mana saya mau lapor polisi? Sedangkan polisi aja sudah merilis apa yang saya laporkan. Yang lebih parahnya lagi, si Rasman Bopeng Kodok Zuma yang menceritakan tentang Laura, apalah segala macam ini itulah. Lebih parah dia. Malah lebih parah lagi si keluarga Marsupilami yang di UK pinggiran. Kalau bicara tentang Laura kan kayak gimana? Padahal gue bicara tentang Laura seperlunya saja. Karena apa yang gue laporkan, yaitu yang gue omongkan. Gitu. Tapi kan kalau yang namanya orang benci kita mah ya, kita kan gak bisa tutup mulutnya, suka-suka dia aja. Yang penting hari ini apa yang saya perjuangkan hari ini sudah terjawab semua. Ya tinggal tunggu nih si Kang Semir datang. Entahlah dia datang jam berapa, karena belum ada belum ada info juga dia datang jam berapa. Tapi infonya dia datang hari ini. Begitu. Kalau kalian jadi saya, mungkin kalian udah bundir atau kalian udah gilda. Karena semua diurus sendiri. Tidak ada bantuan dari siapapun. Kalian ya, kalau bisa berganti posisi sehari aja sama saya. Terus kalian denger bagaimana anak perempuan kalian bicara jujur, bercerita tentang Pilami yang katanya ada seorang ibu-ibu yang menolong dia. Itu sakit guys, sakit banget dengernya. Karena kan selama Loli di BAP, kan Loli di BAP ulang karena dia sudah mengakui apa-apa yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini. Kalau kalian mendengarkan, sakit guys. Gue aja sampai nggak bisa. Gue karena kan kalau Laura di BAP ini kan harus didampingi orang tua. Harus didampingi guys, nggak boleh nggak didampingi karena dia masih anak di bawah umur. Jadi apa-apa yang diomongin Laura itu saya tahu. Sakit guys. Saya sampai nggak bisa makan waktu itu berhari-hari. Dan saya sempat menghilang dari sosial media kalau kalian engeh. Karena itu habis mendengar BAP itu. Rasanya tuh dunia saya hancur.
anak sedari kandungan saya rawat, sampai dilahirkan ke dunia saya rawat, saya cintai sepenuh hati. Saya berikan kasih sayang, apalagi Laura masih bisa merasakan kasih sayang dari nenek kakeknya, karena kakek neneknya waktu itu masih ada. Itu sakit guys. Bahkan belakangan ini kalau saya tidur, itu saya selalu dimimpiin gitu. Saking sakit banget di sini. Bukan di sini nih, tapi di sini. Sakit banget. Kalau saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin. Sakit guys. Kalau kalian itu kan bukan hanya penikmat sosial media. Kalian hanya tahu cerita dari apa berita yang sudah ditayangkan. Tapi kalian tidak pernah tahu runtutannya. Sehingga gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini hari ini air mata lelah gue yang sudah. Teh. Sorry ya, gue nangis. Pagi-pagi gue udah bangun karena hari ini hari yang gue tunggu-tunggu. Mungkin sebagian dari yang nonton gue sekarang juga nungguin kan. Teh. Gue dikasih cobaan apapun, gue bisa lewatin, insya Allah. Mayo. Iya, Cong.